Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Biasa Nabi SAW sebelum beliau mengirim jamaah-jamaah untuk bergerak dakwah, baik di lingkup kota Arab atau negara Arab atau di luar negara Arab, beliau biasa memberikan bayan hidayah atau juga arahan-arahan kerja bagi jamaah-jamaah yang hendak berangkat ke tempat tertentu. Maka hidup yang paling bagus baik dalam berumah tangga, berpolitik maupun juga berdakwah atau juga belajar, mengajar dan lain sebagainya adalah hidup yang selaras atau juga sesuai dengan contoh Rasul Muhammad SAW. Maka kalau seandainya orang pada hari ini menjalankan agama, menjalankan kehidupan di luar contoh Rasul dan juga para sahabat, meskipun pada zahirnya itu terlihat bagus, itu terlihat indah, tapi pada akhir-akhirnya akan menjumpai yang namanya kebinasaan. Maka jalan satu-satunya untuk menuai kebahagiaan itu hanya dengan cara Rasul Muhammad SAW. Maka hari ini kita hendak berangkat untuk rangka memperbaiki diri. Maka ada baiknya kita mulai dengan bayan hidayah. Ini adalah satu hal atau satu upaya agar safar kita, dakwah kita ini mirip-mirip dengan safar dan juga dakwahnya Rasul Muhammad SAW. Maka ini diulang-ulang terus-menerus ya. Bukan berarti yang untuk di sini untuk mengajarkan, tapi untuk mengulang. Karena agama itu diulang sampai nanti masuk ke dalam hati, kemudian mendarah daging dengan diri kita. Hari ini kita lihat bagaimana orang terus membicarakan bahwa uang itu penting, maka apa yang terjadi? Pabrik di mana-mana penuh. Untuk apa? Untuk mendapatkan gaji dari pabrik tersebut. Toko dan lain sebagainya. Bahkan jalanan-jalanan penuh semuanya dalam rangka orang warawiri mencari yang namanya uang. Karena apa? Setiap hari orang mendeklarasikan bahwa uang itu penting. Maka yang terjadi pada hari ini, orang kurang mendeklarasikan yang namanya pentingnya agama, pentingnya yang namanya sholat berjamaah, pentingnya membaca Al-Quran, pentingnya silaturahmi, maka terjadilah masjid kosong di mana-mana. Maka inilah yang menyebabkan Indonesia terpuruk, bahkan negara-negara yang terpuruk. Karena apa? Karena banyak orang Islam yang lari dari masjid. Lautan diarungi, kemudian juga gunung didaki, tapi masjid dilewati. Ini menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat bercurah-curah ke tengah-tengah kita. Maka itu bayan hidayah ini adalah satu hal yang penting. Begitu juga nanti kita di akhir-akhir ya, sebelum kita kembali ke pemukiman masing-masing, itu ada namanya bayan wabsi atau bayan atau juga arahan untuk pulang. Ini penting sebagai penutup ya. Kalau misalnya seandainya kita ngisi angin di ban, kemudian gak ditutup, maka nanti akan cepat keluar anginnya. Sama seperti kita halnya sholat. Di awal kita niatnya lurus, takbir ihramnya bagus, Al-Fatihahnya bagus, ruku sujudnya bagusnya luar biasa. Tapi ketika sudah tasyahud akhir ya, sebelum salam kentut. Nah, maka yang tadi khusyuk itu semuanya jadi batal. Gara-gara apa? Nggak diakhiri dengan salam. Begitu juga nanti kita yang di sini niat ya, sudah duduk di bayan hidayah, nanti juga jangan pulang sebelum menyelesaikan bayan wabsi atau juga arahan untuk kerja kita di rumah. Maka insya Allah kita akan berangkat. Yang harus pertama kali kita tata adalah hati kita. Hati kita tata semata-mata tulus ikhlas, berniat untuk memperbaiki diri ya. Bukan untuk memperbaiki orang lain. Meskipun nanti pada prakteknya kita berdakwah kepada orang lain, mengajak orang lain untuk sholat, tapi pada hakikatnya tetap ya, kita ingin memperbaiki diri. Ini yang menyebabkan kekacauan di mana-mana, karena setiap orang ini meminta haknya ditunaikan. Padahal seandainya kita tidak menunaikan hak orang lain, itu tidak akan mungkin jadi dosa bagi kita ya, misalnya ada orang yang meminjam uang kita nggak minta sama dia, kita nggak akan pernah dosa ya. Tapi yang menjadi dosa kalau kita tidak memberikan hak kepada orang lain ya. Dalam rumah tangga pun juga sama ya, terjadinya cekcok di mana-mana karena setiap suami, setiap istri menuntut haknya tanpa memikirkan bagaimana memberikan haknya.
Maka ini kekacauan timbul dari diri kita masing-masing. Sampai Allah bilang zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan malapetaka lautan atau juga di daratan ini karena sebab ulah tangan manusia. Maka manusia yang rusak ini bukan hanya sekedar merusak dirinya, akan tapi merusak lingkungannya. Maka itu yang harus pertama kali kita perbaiki adalah diri kita masing-masing. Kemudian yang harus kita perbanyak dalam rangka memperbaiki diri ada 4 unsur yang paling penting. Yang pertama dakwah ilallah. Harus kita perbanyak hari-hari mengajak orang untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wujud diri kita ini masih butuh kepada perbaikan. Kemudian yang berikutnya kita memperbanyak taklim wa ta'allum. Hari-hari kita memperdengarkan telinga kita kepada hadis Rasul dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membersihkan diri kita. Karena manusia ini ada 2 unsur penting. Pertama unsur jasmani, yang satu lagi unsur rohani. Hari ini kita sibuk dengan jasmani kita aja, memperbaiki bagaimana wajah, kemudian juga pakaian yang membalut tubuh kita, kemudian juga sepatu yang membalut kaki kita, kemudian juga kacamata yang membalut mata kita. Semua ini kita perhatikan. Jangan sampai mata nanti nggak bergengsi di hadapan orang, jangan sampai telinga nggak bergengsi di hadapan orang, jangan sampai nanti kendaraan kita nggak mengangkat harga diri kita. Ini semua fisik dikedepankan. Padahal itu semua nanti ya akan pertama kali kita tinggalkan. Ya, kondisi kita ini sama sebagaimana bayi pada kandungan. Pada saat itu yang dia butuhkan hanya tali plasenta, karena itulah yang menyebabkan dia mendapat suplai makanan, air dan juga udara. Maka tatkala Allah SWT berikan tangan kepada dia, seolah bayi ini protes, ya Allah untuk apa tangan ini? Adanya dua buah tangan ini membuat saya ini semakin sempit di sini, nggak bebas bergerak. Kalau misalnya seandainya boleh ditawar mau tali plasenta atau tangan, pasti saya pilih tali plasenta. Karena pada saat itu yang dia butuhkan yang namanya tali plasenta. Begitu juga dengan yang namanya kaki Allah berikan, dia seolah protes, saya terima. Ya Allah, mengapa saya diberikan kaki? Harusnya saya diberikan tali plasenta. Tapi ketika dia keluar dari rahim ibunya, maka yang pertama kali diputus dalam hidupnya adalah tali plasentanya. Yang dia anggap itu satu-satunya sumber daya kehidupan dia, justru pertama kali yang dia putus. Sama hari ini kita memperhatikan fisik kita, padahal kita sebenarnya harus sadar bahwa ini semualah yang pertama kali akan kita tinggalkan. Sebelum harta, sebelum pangkat, pertama kali yang akan ruh kita tinggalkan adalah jasad kita masing-masing. Ya. Maka itu kita di samping sudah banyak 27 hari kita perbaiki jasmani kita, perlu kita memperbaiki rohaniah kita. Ya. Kalau boleh jujur-jujur, ya, kata orang-orang itu agama sama dunia harus seimbang. Ini adalah hal yang bohong, ya, dusta. Kalau ditanya hal agama dan dunia harus seimbang, siapa yang sanggup? Ya, tidak ada, berarti 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Sekarang kalau kita tanya, hari ini, gak usah kemarin, hari ini, ya, lebih banyak kita sebut nama Allah atau nama selain Allah. Ya. Hari ini kalau ditanya kepada kita, ya, kita lebih sering atau lebih banyak menyebut nama Rasulullah yang pernah menangis, meneteskan air mata untuk kita, atau nama-nama selain Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kalau bisa ditanya hari ini kita lebih ingat Rasul yang telah menghabiskan darah, harta, nyawa, bahkan keluarganya untuk kita, atau kita mengingat orang ingkar pada Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah penyakit yang luar biasa, ya, yang sedang terselubung di hati kita. Tapi anehnya kita nggak ngerasain ada sebuah penyakit, kita ngerasain ada sebuah sehat-sehat saja, semuanya sehat-sehat. Bahkan saking kita ini sakitnya, kita nggak pernah menangis. Istri kita belum tutup aurat, istri kita belum juga dia melaksanakan sholat 5 waktunya, keluarga kita, anak-anak kita belum mengenal Allah dan Rasulnya. Bahkan kalau ditanya kepada keluarga kita, ya, tentang nama-nama sahabat, mungkin yang lebih mereka kenal adalah nama-nama di lain sahabatnya Rasul. Maka itu kita nggak bisa memperbaiki istri kita, anak kita sebelum diri kita menjadi orang yang baik. Maka ini kita perbanyak dakwah, ta'lim wa ta'allum, kemudian zikir dan ibadah. Ini jangan sampai ditinggal, ya. Luar biasanya zikir, sampai Nabi Yunus alaihissalam banyak amalan yang beliau punya. Ada sholat, ada kesabaran, ada takwa, ada tawakal dan sebagainya. Tapi Allah terangkan dalam Al-Quran, laula annahu kana musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus bukan orang yang pandai atau banyak berzikir, bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan tinggal di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat kelak.
Jadi Allah terangkan bahwa amalan zikir yang paling unggul di antara amalan lain pada saat itu. Begitu hebatnya zikir sampai-sampai nanti di hari kiamat ada satu orang di dalam neraka, dia berzikir ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Maka malaikat teliti, ternyata ada satu sosok manusia yang sudah hitam legam, ya seperti arang yang sudah menjadi debu. Ternyata itulah manusia yang sedang berzikir. Ya, sholat nggak diterima lagi, zakat nggak diterima lagi. Ternyata zikir tersebut menyebabkan orang ini masuk dalam surga. Maka kita banyak. Ya, jadi sehebatnya sahabat ini bukan sebagaimana kita. Kita zikir ini masih pakai bilangan-bilangan tertentu. Ya, itu pun juga ada tertinggal. Ya. Bahkan kita masih dalam tahapan belajar mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sahabat itu zikir, mereka mampu membuat Allah ingat sama dia. Ini yang harus kita pelajari. Jadi ingat Allah adalah obat, sedangkan ingat makhluk adalah penyakit. Hari ini kita lihat, ya, saking sakitnya kita, ketika kita haus, yang pertama kali diingat adalah air, bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apa? Yang menciptakan air adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada sakit di dalam diri kita atau di dalam tubuh anak istri kita, yang kita ingat adalah obat, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus dihilangkan dengan cara memperbanyak zikir pada Allah. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak khidmat. Apa itu khidmat? Memberikan pelayanan sesuai dengan akhlak Rasul Muhammad SAW. Dan semini-minimalnya khidmat adalah tidak menyusahkan orang lain dalam masalah keperluan kita. Ini Masya Allah, kalau seandainya kita belajar khidmat, umpamanya ya memberikan hidangan kepada kawan-kawan kita, atau juga sekedar hanya memberikan suguhan air kepada kawan kita, ini adalah sebuah tahapan untuk membentuk karakter kita. Khidmat itu adalah sebuah bentuk upaya untuk membentuk karakter seorang menjadi lebih baik ke depannya. Kalau orang nggak mau khidmat, selalu mau jadi khidmat ikram terus-menerus, ini adalah bahaya besar. Penyakit yang nantinya semakin lama semakin membesar, semakin melebar, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi masih berkhidmat sama manusia. Diterbitkan matahari setiap harinya untuk manusia. Nanti udah pada waktu ditenggelamkan untuk manusia. Jadi masih Allah khidmat setiap hari. Tapi kalau ada manusia nggak mau khidmat, mau jadi khidmat terus menerus, dilayani terus menerus, maka ini akan apa? Menjadi bala bagi kita masing-masing. Dan ini kita ketika keluar kita perbanyak, ya, melayani satu sama lain, yang nanti fungsinya akan menjadi kemudahan kita melayani anggota keluarga kita. Ya, banyak sekali hadis-hadis Rasul Muhammad SAW itu yang menerangkan Nabi berkhidmat kepada keluarganya. Bahkan satu kisah, Masya Allah, ada kawan keluar 3 hari seperti ini, kemudian dia kerasnya minta ampun sama istrinya, gak pernah mempedulikan bagaimana kondisi istrinya, yang dia perhatikan bagaimana keinginan dia. Maka ketika keluar 3 hari mendapatkan muzakarah bagaimana kita menikah ini bukan untuk menjadikan istri sebagai pembantu, tapi menjadikan partner dalam hidup dunia maupun akhirat. Maka menangis, pulang ke rumah, dia cuci pakaian istrinya, ternyata Masya Allah menetes air matanya. Dia cuci dasternya, ternyata udah banyak yang bolong-bolong, ya. Dia cuci kemudian pakaian dalam istrinya, ternyata udah banyak bolong-bolong. Selama ini dia pikir, ya, dia selalu minta istrinya untuk memperhatikan dia, tapi dia lupa ternyata istrinya gak ada yang memperhatikan. Pakaiannya udah bolong-bolong dasternya, kemudian pakaian dalam sudah bolong-bolong semua. Itu yang dia pakai hari-hari, ya. Yang dia pakai hari-hari, ya. Maka di situ si suami minta maaf sama istri, minta ridhonya sama istri, maka akhirnya istri menangis melihat suaminya berubah, ya, drastis. Karena apa? Sebab khidmat, hatinya Allah lembutkan. Maka Nabi pun juga sama, ya, berkhidmat kepada Bilal radhiyallahu anhu yang waktu itu adalah budak. Tidak ada orang yang mau mempedulikan Bilal, tapi Nabi masih mempedulikan. Dia bantu menggiling kisaran gandum, sampai-sampai Bilal ini bingung, ini siapa? Akhirnya Nabi SAW menawarkan Islam, Bilal terima dengan lapang dada. Apa sebabnya? Karena sebab khidmatnya Rasul kepada Bilal. Bahkan kita ketahui bagaimana Nabi SAW ketika wafatnya saja, dengan sebab khidmat, beliau ini menjadikan orang Yahudi yang hampir mati menjadi orang yang Islam yang masuk surga dengan selamat. Ketika Abu Bakar tanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, lihat ayahmu. Apakah ada amalan Rasul yang belum saya lakukan?" Maka Aisyah mengatakan, "Duhai ayah, seluruh amalan Rasul Muhammad SAW adalah engkaulah orang yang paling sempurna mengamalkannya di antara sahabat-sahabat yang lain. Tapi ada satu sunnah yang belum kau amalkan." Maka sahabatnya antusias kepada sunnah, antusias kepada sunnah.
mendengar sunnah pasti hatinya, jiwanya ingin mengamalkan. Ya. Enggak sebagaimana kita mendengar sunnah yang mengatakan oh itu enggak apa-apa, enggak dikerjakan. Maka Aisyah mengatakan, wahai ayah, ada di ujung sana di tepi jalan seorang kakek tua Yahudi, Nabi biasa memberikan makan kepada dia. Dengan tangan beliau sendiri, dimasak oleh beliau sendiri. Maka Abu Bakar semangat ingin mengamalkan sunnah Nabi. Dia pulang ke rumah, dia buat adonan roti, kemudian dia bakar dengan lembut sampai akhirnya dia bawa ke rumah Yahudi tersebut. Masuk ke rumah Yahudi tersebut, ternyata kakek tua sudah tua renta, buta. Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya ingin memberikan kamu makan, dengan harapan orang ini menyangka inilah yang biasa memberikan makan itu Rasul. Maka ketika Abu Bakar memberikan suapan, maka kakek tersebut mengunyah-ngunyah, memutar-mutar saja roti dalam mulutnya, kemudian dimuntahkan lagi ke wajah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar tadi sudah berupaya sabar, karena dari awal masuk dia sudah menggunjing, mencibir Rasul Muhammad SAW, karena memang itulah sumber daya keuangan yang masuk. Ya, setiap dia mencibir Rasul, maka Abu Jahal akan memberikan asupan dana untuk dia. Maka akhirnya Abu Bakar mengatakan kepada orang ini, kenapa kau muntahkan makanan kamu? Orang ini bilang, karena kamu bukanlah orang yang biasa memberikan makanan sama saya. Maka Abu Bakar berkata, tahu dari mana kamu? Sedangkan matamu gak bisa melihat. Dia mengatakan, memang mata saya gak bisa melihat, tapi hati saya bisa merasakan. Orang yang biasa memberikan saya makanan, suapannya lebih lembut daripada suapan kamu. Kemudian dia tahu kondisi saya ini gak punya gigi lagi. Maka dia menyuapkan saya, setelah dia kunyah terlebih dahulu dengan mulutnya, baru dia suapkan kepada saya. Maka Abu Bakar menangis. Dia mengatakan, terbayang-bayang Rasul, dia bilang, wahai kakek tua, betul, bukan saya yang biasa memberikan kamu makanan, tapi yang memberikan kamu makanan adalah Nabi Muhammad SAW, yang barusan, yang hari-hari kamu cibir. Maka kakek ini nangis. Dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena sebab adanya khidmat, pelayanan yang baik, maka akhirnya satu kakek masuk Islam dan selamat di dunia maupun akhirat. Hari ini kita pengen menyelamatkan istri kita, ingin istri kita ini selamat dunia maupun akhirat, ya. Tapi nggak pernah berkhidmat paripurna kepada mereka. Maka jangan salahkan istri kita, kenapa dia nggak mau sholat, kenapa dia nggak mau tahajud, kenapa dia nggak mau taat pada suami. Karena apa? Sebab kita kurang pelayanan kepada mereka, ya. Hari ini kita salahkan istri kita karena nggak mau kita ajak untuk taat. Hari ini kita salahkan anak kita, kenapa nggak mau untuk taat. Padahal sebenarnya yang salah paling pertama adalah diri kita, kurang khidmat kepada mereka, ya. Inilah yang harus kita upayakan ketika keluar ini. Dan efek yang paling pertama kali harus mendapatkan perubahan dari diri kita adalah keluarga kita, ya. Maka kita keluar ini dengan apa? Pengorbanan masing-masing, ya. Ini adalah upaya pertama untuk memperbaiki diri. Maka apa yang harus kita perbaiki? Pertama, imaniyah. Yang pertama, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua mengetahui Allah dan Rasulnya, tapi tentu pengetahuan ini adalah satu hal yang harus kita pertanyakan, ya. Ada 3 kategori orang. 1A, dia melihat terjadi kecelakaan di jalan B. Ada satu kejadian kecelakaan di pasar. Kemudian si A cerita sama si B, B, tadi di pasar ada kecelakaan. Akhirnya 2 orang yang mengetahui adanya peristiwa kecelakaan. Yang satu melihat dengan mata kepala sendiri, yang satu dapat pengetahuan dari pendengaran. Kemudian satu lagi, si B cerita kepada C lewat WhatsApp media, C, ini ada kejadian di pasar kecelakaan. Maka ada 3 orang yang mengetahui tentang peristiwa kecelakaan. Tapi pengetahuan 3 orang ini gak akan pernah sama keyakinannya. Apa sebabnya? Yang satu melihat dengan mata kepala sendiri, yang satu dia mendapatkan pengetahuan dari pendengarannya, yang satu mendapatkan pengetahuan daripada media. Maka hari ini kenapa orang-orang belum dapat mengamalkan Islam secara paripurna? Karena dia mengenal Islam, pertama ada yang hanya sekedar dia lewat media saja. Dia tahu Allah itu maha baik, Allah itu maha pemurah, maha pengasih, tapi dari media. Yang satu ada dari kitab-kitab, tapi yang dikehendaki Allah adalah mengetahui Allah lewat apa? Pengorbanan, ya.
Karena kalau ilmu yakin kita lihat ya, Nabi Ibrahim ketika minta sama Allah untuk dilihatkan bagaimana qudratullah masalah penciptaan manusia, penciptaan makhluk atau juga penghidupan makhluk, maka Allah bilang awalam tu'min, kamu belum beriman. Nabi Ibrahim bilang apa? Saya udah beriman. Artinya Nabi Ibrahim udah tahu kalau Allah yang maha menciptakan, maha menghidupkan. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi butuh yang tadinya ilmu yakin, teori, untuk apa? Masuk kepada ainul yakin, keyakinan yang dapat disaksikan oleh mata. Maka 4 ekor burung dijinakkan, kemudian juga setelah dijinakkan semuanya dicampur adukkan, dagingnya, darahnya, kemudian juga bulu-bulunya, kemudian ditaruh di 4 gunung yang berbeda. Nabi Ibrahim memegang 4 kepala ekor burung tersebut, kemudian dipanggil semuanya bersatu padu, darahnya, kemudian juga tulang benulangnya, kemudian juga bulu-bulunya, tidak ada satu pun tertukar. Nah, maka ini harus kita upayakan. Hari ini kita baru mengetahui Allah itu maha baik, maha kuasa, kemudian Allah maha menciptakan. Ini teori. Sedangkan ini belum cukup ya. Karena apa yang Al-Quran bilang, ayyukum ahsanu amala. Kalian dihidupkan, diberikan ujian untuk Allah lihat siapa yang paling bagus amalnya, bukan masalah keilmuannya ya. Maka perlu ya, ada yang namanya upaya memindahkan keyakinan yang hanya sekedar teori menjadi apa? Musyahadah. Kita lihat, jangan sampai kita udah hidup 60 sampai 70 tahun belum pernah melihat qudratullah depan mata kita. Sahabat sudah melihat. Nah, ini adalah tahapan yang masih belum tinggi. Memindahkan teori ilmu yakin menjadi ainul yakin, keyakinan yang didapatkan dari penglihatan. Karena apa? Ini masih rentan dengan apa yang namanya tipu muslihat daripada setan. Kita lihat Bani Israel, dia lihat bagaimana Allah menyelamatkan mereka dengan cara lautan terbelah menjadi 12 jalan. Batu dipukul menjadi 12 mata air terpancar. Kemudian makan dari langit turun, mana waswal diberikan kepada mereka. Kemudian pakaian yang sesuai dengan ukuran tubuh mereka, selalu bersih, mereka rasakan dengan kulit mereka. Mereka rasakan dengan kulit mereka. Tapi pada akhirnya masih sebagian Bani Israel masuk dalam kekufuran. Padahal mereka sudah melihat dengan mata mereka sendiri, sudah merasakan dengan kulit mereka sendiri namanya mukjizat, tapi masih bisa kufur. Maka apa yang dikehendaki adalah dengan hakul yakin, keyakinan yang benar-benar sebenar-benar keyakinan. Nah, ini bisa didapatkan apa? Dengan perjuangan. Dengan perjuangan. Bagaimana perjuangannya? Yaitu dengan cara Rasul Muhammad SAW dan juga para Nabi SAW. Dengan apa? Pertama dengan harta dan diri sendiri ya. Dengan diri ya. Hari ini banyak orang-orang yang mengatakan saya sudah membantu Islam dengan membangun masjid-masjid, kemudian juga tempat-tempat peribadatan, madrasah. Maka masyarakat katakan itu bukanlah membantu Islam, tapi membantu umat Islam. Yang dikehendaki apa? Bantu Islam dengan mengorbankan harta sendiri. Maka inilah yang sekarang banyak keliruan terjadi. Orang mengatakan sudah berinfak, sudah mengatakan dia sudah berbelah Islam. Padahal sahabat kita lihat Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, sahabat-sahabat yang kayanya luar biasa. Tapi tidak ada istilah mereka hanya sekedar menginfakkan harta mereka. Tapi tatkala kumandang perang itu ada, mereka langsung terjun ke medan perang semua. Jadi mengorbankan dirinya. Dan ini yang diminta oleh agama kita, mengorbankan diri kita. Kemudian yang diminta adalah pengorbanan diri kita dan juga keluarga kita ya, maka kalau misalnya kita kuat seperti ini, kita belajar untuk berkorban sebagaimana para nabi berkorban, dan istri kita juga dan anak kita dilatih untuk berkorban sebagaimana istri dan juga anak-anak nabi berkorban. Dan ini akan menjadi apa? Kisah yang paling indah tatkala satu keluarga berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat bagaimana menderitanya Nabi Ibrahim meninggalkan putranya Ismail alaihissalam beserta istrinya yang masih keadaan lemah, baru melahirkan, diajak jalan jauh, hijrah ke kota Makkah yang gak ada apapun. Tapi karena itu perintah Allah, maka dilakukan, ditinggalkan. Maka apa yang terjadi? Sampai pada hari ini orang-orang sangat amat merindukan tempat tersebut. Orang Islam semuanya pengen mendatangi tempat yang menjadi apa? Saksi bisu pengorbanan satu keluarga untuk agama Allah. Bahkan tidak ada yang sempat ke sana, semuanya melakukan ritual yang sama, yaitu apa? Menyembelih kambing yang Nabi Ibrahim pernah lakukan tatkala hendak menyembelih Nabi Ismail. Satu keluarga hari ini dibangga-banggakan oleh seluruh umat. Maka hari ini
kita akan mendapatkan hakul yakin kalau seandainya kita sudah merasakan apa yang dirasakan oleh para nabi. Hari ini kita sering belajar tentang bagaimana riwayat-riwayat kisah-kisah para nabi. Kalau ini nggak pernah kita lakukan, hanya sekedar teori saja. Ya, Nabi meninggalkan istrinya, kemudian para sahabat meninggalkan istrinya, kemudian kisah hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah seperti ini. Kita hafal bagaimana teori-teorinya. Tapi belum pernah kita merasakan perasaan Nabi, maka ini tidak akan mungkin mendapatkan cinta yang sempurna. Ya. Tapi kalau para sahabat, apa yang Nabi rasakan, itulah mereka rasakan. Suatu ketika sahabat mengeluh pada Rasul sambil menyingkap bajunya, ternyata ada satu bongkah batu untuk mengganjal perut mereka untuk upaya meminimalisir rasa lapar. Ternyata ketika Nabi buka baju Nabi SAW, ada 2 atau 3 batu yang beliau ganjal untuk menyanggah perutnya sebagai meminimalisir rasa lapar yang lipat pada rasa lapar para sahabat. Nah, karena sahabat ini merasakan apa yang Nabi rasakan, ya, maka itulah sahabat mendapatkan iman yang sebagaimana iman yang Allah ridhoi. Maka hari ini peluang ini masih dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa-siapa yang mau berjuang. Ya, maka kita latihan ya, untuk berjuang. Sebenarnya bukannya kita berjuang, tapi hanya sekedar belajar. Ya. Belajar di sana ada diminta setiap kita ini untuk meluangkan waktu full 72 jam. Ya, 72 jam. Apa maknanya? Maknanya adalah bentuk upaya. Kalau seandainya ayam ini baru dibeli, kemudian dimasukkan kandang selama 3 hari atau 72 jam, maka nanti ketika dia dilepas, dia keluar dari kandang, dia akan kembali lagi. Sama seperti itu, untuk menyatukan hati kita dengan masjid butuh yang namanya apa? Tahapan upaya untuk itikaf 3 hari di masjid, buat program sehingga ada timbul rasa cinta kepada masjid. Kemudian nanti kalau misalnya ada rasa cinta dalam masjid, kita ingin juga keluarga kita merasakan ketentraman dalam masjid. Gimana caranya? Amal-amal masjid diadopsi dalam rumah. Di masjid ada sholat, maka istri kita juga kita suruh menghidupkan sholat 5 waktu. Di masjid ada suasana baca Al-Quran, maka di rumah kita juga kita bawa Al-Quran, suasana Al-Quran ke dalam rumah kita. Sehingga apa? Rumah sekecil apapun, kalau sudah ada suasana masjid akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Maka perlu bagi kita. Kemudian di dalam kelompok jamaah ini ada satu orang amir. Ya, amir ini bukanlah orang yang paling hebat di antara kita, tapi adalah orang yang bertanggung jawab agar setiap program-program yang nantinya akan kita selenggarakan berjalan dengan sesuai. Maka ada juga beberapa poin yang harus kita perhatikan. Ada 4 poin yang tidak boleh kita bicarakan atau kita sentuh. Ya, ini penting sekali. Yang pertama, jangan bicara atau juga menyinggung masalah politik praktis dalam maupun luar negeri. Kemudian berikutnya, yang tidak boleh kita bicarakan atau juga sentuh, jangan sentuh masalah khilafiyah selama keluar ini. Karena kita keluar di tempat orang yang kita nggak tahu ya, apa manhaj yang dia pakai. Ya, kemudian berikutnya, jangan kita bicarakan masalah aib masyarakat. Ya, umpamanya ada kita tahu kita pernah pergi ke satu tempat yang di sana kalau mandi ternyata telanjang, misalnya seperti itu. Maka di sini kita lihat di sini bagus ya Pak, sungainya semua mandinya pakai tutup aurat. Waktu saya ke tempat sana itu semua mandinya telanjang di sungai. Ini nanti akan menimbulkan suatu kegaduhan baru. Kemudian yang berikutnya yang harus kita perhatikan, jangan sampai sentuh masalah yang namanya derma atau status sosial kita. Ya, kita sebagaimana orang yang berhaji, semuanya pakai pakaian putih, ya, tidak ada yang namanya presiden pakai pakaian warna sendiri, enggak, semuanya putih. Ya, ketika dalam sholat kita sama, satu barisan sholat, ketika imam bilang Allahu Akbar, meskipun kita NU, Muhammadiyah, Salafi atau juga Tablighi dan sebagainya, ketika imam bilang Allahu Akbar, subhanallah. Kemudian karena kita akan berjalan dengan pada malam hari, maka bagaimana jalan kita ini Allah ridhoi tentunya dengan adab-adab. Di antaranya membaca doa menaik kendaraan, kemudian juga nanti kalau misalnya kita mau berhenti atau juga melanjutkan perjalanan, tunggu komando dari amir. Kemudian yang nantinya 4 poin yang akan dikemukakan nanti akan disempurnakan ketika kita masa-masa keluar. Insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina